Saatnya kita masuk yang terakhir. Sebenarnya perikop ini harusnya itu di awal, gitu ya. Maka tadi ketika membaca firman, ya, perikop ini sebagai perikop pembukaan di awal. Sebelum akhirnya Tuhan Yesus masuk ke dalam pengajaran mengenai benih, terang, dan benih kembali, gitu ya. Jadi dalam pelayanan Yesus ini ada beberapa perempuan-perempuan yang terlibat dalam pelayanan Yesus. Paling enggak kalau nama ya, disebut ada 3 orang nama. Pertama Maria Magdalena, kedua Yohana, istri Kusa, dan yang ketiga Susana. Jadi ada 3 orang. Maria Magdalena, Yohana, dan Susana. Tapi masih banyak lagi perempuan lain selain daripada itu. Gitu ya. Eh, Kemudian perempuan-perempuan ini spesifik melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, ayat ini, perikop ini, walaupun ini pendek cuma 3 ayat, tapi ini menarik sebenarnya. Gitu ya. Ini sangat menarik, gitu ya. Khususnya bagaimana Tuhan Yesus mengangkat martabat wanita di zaman itu. Jadi ini kalau orang yang baca nih adalah orang di abad pertama, abad kedua, begitu di zaman-zaman dulu di 2000 tahun yang lalu baca 3 ayat ini aja, ini tuh sesuatu yang membangunkan sebenarnya. Kalau kita lihat zaman sekarang mungkin biasa saja, begitu ya. Karena kita zaman sekarang kan perempuan juga sudah banyak sekali memiliki karya yang luar biasa, bahkan beberapa perempuan memiliki karya lebih hebat daripada laki-laki, begitu. Tapi ini di zaman dulu ini membangunkan. Kok bisa ya? Kayak gitu kira-kira. Kita akan bahas ya. Nah, pertama Maria Magdalena kita sudah pernah bahas ya bahwa dalam Lukas 7:36 itu kan dikisahkan seorang perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Nah, saya sudah bahas di situ bahwa perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus itu bukan Maria Magdalena. Dan itu ditegaskan kembali oleh penafsir di sini bahwa tidak ada alasan untuk mengidentifikasikan Maria Magdalena dengan perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus yang sudah kita bahas pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, karena di sini spesifik siapa Maria Magdalena? Seseorang yang baru yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Itu spesifik. Dan ketika bicara tentang roh jahat ini, jumlahnya 7. Ini menunjukkan bahwa penyakit yang serius. Gitu. Jadi bisa jadi Maria Magdalena itu orang yang sakit dulu. Dan sakit sangat-sangat parah gitu, gitu. Yang tidak diketahui sampai sekarang penyakitnya apa. Begitu. Nah, kemudian tokoh kedua Yohana istri Kusa. Kusa ini siapa sih? Dan kemungkinan Kusa ini adalah pegawai istana dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Yohanes 4 ayat 46 sampai 50. Nah, di mana Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Nah, kemungkinan pegawai istana ini adalah Husa, walaupun dalam Yohanes 4 itu juga tidak disebutkan nama pegawai istana tersebut. Tapi kalau seandainya benar, ya, pegawai istana tersebut adalah Husa, dan anaknya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka wajar kalau Husa ini mengizinkan istrinya terlibat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Anaknya sudah disembuhkan, begitu kan? Jadi silakan kamu ikut melayani Yesus, begitu kira-kira. Nah, Susana ini yang mungkin informasinya paling sedikit, ya. Tapi menurut Cornelius Alapide, dia adalah seorang perempuan terkemuka. Karena kita tahu spesifik para wanita ini melayani Yesus dengan harta, gitu ya. Melayani pelayanan Yesus dan para rasul dengan harta milik mereka. Artinya mereka memiliki banyak harta. Maka kemungkinan Susana ini juga seorang wanita yang kaya raya. Karena dia kaya raya, hampir pasti dia adalah seorang perempuan terkemuka. Gitu. Nah, kemudian kok dari nama Susana artinya bunga bakung karena cahaya manis dari kehidupan surgawi dan semangat keemasan dari kasih batinnya itu tafsiran menurut Santo Bede Venerabilis. Ini sebenarnya menjadi hal yang menarik tadi saya katakan ya, bagaimana 3 ayat ini itu sebenarnya ayat yang membangunkan gitu di zaman itu.
Kenapa? Karena keterlibatan perempuan dengan pelayanan Yesus sangatlah tidak biasa. Mengingat sikap Yudaisme Palestina abad pertama terhadap perempuan. Sikap yang lebih umum diungkapkan dalam Yohanes 4 ayat 27 dan dokumen-dokumen kerapian awal memperingatkan agar tidak berbicara dengan perempuan di depan umum. Yohanes 4 ayat 7 itu ketika Yesus berbicara tentang seorang wanita Samaria. Dan para murid heran melihat hal tersebut, begitu kira-kira. Jadi aneh zaman itu. Bicara dengan perempuan di depan umum itu aneh. Apalagi di sini Yesus adalah seorang rabi Yahudi yang mengajarkan ajaran iman, mengajarkan teologi. Itu lebih aneh lagi. Kenapa? Karena menurut beberapa rabi, itu meragukan kemampuan perempuan bahkan untuk mempelajari Taurat. Ini konteks zaman dulu ya. Kita kembali dulu ke konteks zaman dulu, gitu ya. Kita berimajinasi dulu, kita berada di abad pertama, di zaman Yesus, gitu kan. Nah, itu jadi nggak biasa. Jadi perempuan saat zaman dulu adalah second class, kelas kedua. Dia nggak bisa terlibat dalam pelayanan macam-macam, nggak bisa terlibat dalam peribadatan, gitu kan, diragukan untuk bisa memahami Taurat. Bahkan perempuan di zaman dulu itu objek milik, dia miliknya siapa? Gitu. Kalau perempuan belum menikah, artinya dia milik bapaknya. Kalau perempuan sudah menikah, artinya dia milik suaminya. Maka ketika ada seorang laki-laki yang mau melamar perempuan, dia nggak PDKT ke perempuan itu. Kok zaman sekarang kan PDKT ke perempuan itu gitu ya. Dia nggak PDKT, kok zaman dulu dia nggak PDKT ke perempuan itu. Malah justru dia PDKT ke bapaknya. Yang penting bapaknya setuju. Tinggal negosiasi aja. Saya mau meminang anakmu. Bapaknya bilang, sudah kamu ngasih apa? Ya Pak, ini saya punyanya 2 sapi. Kira-kira Bapak berkenan nggak menukar 2 sapi saya dengan anak Bapak? Begitu kira-kira zaman dulu. Karena perempuan belum menikah milik bapaknya. Kalau zaman sekarang jauh berbeda. Nah, maka di sini sebenarnya Tuhan Yesus itu bukan seakan ya, memang sungguh dia memberikan martabat dan peran baru kepada perempuan dengan memberinya hak. Nah, ini saya garis bawahi, saya bold ini karena ini menarik. Perempuan zaman dulu sedikit haknya. Tapi Tuhan Yesus memberikan hak di sini tidak hanya untuk mempelajari Injil, kabar baik kerajaan Allah, tapi bahkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Jadi terlibat dalam pelayanan, gitu. Dalam pelayanan gerejawi terlibat perempuan itu. Wah, ini luar biasa, gitu ya. Kalau orang Yahudi nggak akan sebegininya. Jadi Tuhan Yesus ini revolusioner sebenarnya zaman tersebut, begitu ya. Harusnya kalau membuat buku, misal tokoh-tokoh apa emansipasi ya, tokoh-tokoh mengangkat harkat martabat wanita, Tuhan Yesus harusnya masuk tuh salah satunya tuh. Karena memang kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ini menarik sekali sebenarnya. Nah, akhirnya Lukas menampilkan Yesus sebagai seorang pengkhotbah keliling yang berpergian bersama dengan ke-12 rasul dan perempuan Galilea, para perempuan Galilea yang menumpang mereka dari harta milik mereka. Para perempuan Galilea ini, nah ini, nantinya akan menemani Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Ini penting. Menjadi saksi atas kematiannya dan kebangkitannya. Ini penting. Kenapa? Kita tahu ketika Yesus wafat di atas kayu salib, 11 murid Yesus yang laki-laki semua tuh ngacir, pergi, kabur semua. Takut semua, goci semua, kalau bahasa Jawa, bahasa Surabaya begitu, ketakutan semua. Kabur semua. Itu 11 laki-laki itu kabur semua. Bahkan Petrus yang mengatakan, tidak akan Tuhan, tidak sekali-sekali ku biarkan orang menyentuh engkau. Dia pun kabur sambil menyangkal Yesus 3 kali. Tapi para wanita datang sampai di salib Yesus. Termasuk wanita yang luar biasa dan dahsyat. Bunda Maria.
Satu-satunya murid Yesus yang tertinggal hanya Rasul Yohanes. 11-nya kabur pergi. Jadi secara psikologi, secara mental gitu ya, bisa jadi para lelaki murid Yesus itu kalah semua dengan para wanita ini. Dan bahkan orang pertama yang mengetahui kebangkitan Kristus itu bukan salah satu dari muridnya. Tapi orang pertama yang mengetahui kebangkitan Kristus adalah Maria Magdalena. Maka gereja Katolik memberikan gelar kepada Maria Magdalena sebagai rasul dari para rasul. Wah, keren nggak? Keren ini. Kenapa? Karena dia yang pertama mewartakan kebangkitan Kristus kepada para rasul, kepada Petrus dan para rasul. Yesus sudah bangkit, kuburnya kosong. Wah, bener tak, bener tak, bener tak. Akhirnya semua lari ke kubur Yesus untuk melihat kuburnya telah kosong. Tapi yang pertama kali tahu siapa? Maria Magdalena. Karena cintanya, dia mau membalsami lagi Yesus. Mau memberikan wewangian lagi kepada Yesus. Karena cintanya kepada Yesus. Tapi ternyata yang dia dapati kubur kosong. Itu. Ini luar biasa. Maka perempuan di dalam kekristenan ini luar biasa. Maka hal ini juga yang menjadi salah satu keunikan. Saya kembali lagi bicara tentang keunikan kekristenan begitu ya. Kalau dalam pernikahan, nah ini menarik. Pernikahan di dalam kekristenan itu yang berbicara dalam janji pernikahan itu kedua-duanya, laki-laki dan perempuan, dua-duanya berbicara. Jadi bukan hanya laki-laki. Saya menerima istri saya, itu misalnya istri saya Yusni Adelina sebagai istri saya. Cuma laki-laki yang ngomong, enggak. Tapi perempuan pun juga bicara. Saya menerima Albertus Anugrah Pekerti sebagai suami saya, gitu. Itu menunjukkan apa? Peran keduanya ini penting. Bukan satunya di atas yang lain, tidak. Tapi mereka sepadan. Nah, ini sebenarnya. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan di sini oleh para perempuan ini dan dalam kekristenan itu mengembalikan kesepadanan perempuan yang selama ini sudah hilang. Ya, gitu. Jadi kembali lagi laki-laki dan perempuan adalah sepadan. Yang satu dengan yang lain saling menghormati, yang satu dengan yang lain saling melayani, yang satu dengan yang lain saling berkorban, dan seterusnya. Nah, ini menarik sekali memang kok membahas tentang ini dalam Kristenan. Nah, kemudian ada beberapa alasan, gitu ya. Cornelius a Lapide itu memberikan 3 alasan kenapa para perempuan ini mengikuti Yesus. Pertama, karena rasa syukur. Sebab ia telah menyembuhkan penyakit-penyakit mereka dan mengusir roh-roh jahat yang merasuki mereka. Kedua, demi keamanan. Agar jangan sampai jika mereka jauh dari tabib mereka, yaitu Tuhan Yesus, penyakit-penyakit mereka yang terdahulu menimpa mereka lagi. Jadi mereka kambuh lagi. Jangan sampai begitu. Ketiga, karena dorongan kesalehan. Agar dari persekutuan dan khotbahnya, mereka dapat maju dalam kekudusan. Mari kita merenung sejenak, begitu ya. Ada 3 alasan di sini. Rasa syukur, keamanan, dan kesalehan. Kita secara pribadi, kenapa kita mau mengikuti Yesus? Apakah rasa syukur, sungguh karena rasa syukur? Lebih-lebih lagi kalau kita bisa karena kesalehan. Atau jangan-jangan hanya karena demi keamanan. Nah, ini menjadi suatu refleksi ya bagi kita semua, termasuk saya. Ya, sebenarnya saya mengikuti Yesus ini karena apa ya? Kenapa saya mengikuti Yesus ya? Karena pada akhirnya kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus karena rasa syukur dan karena dorongan kesalehan, maka apapun terjadi, kita tidak akan meninggalkan Yesus. Sejahat apapun dunia kepada kita nggak akan meninggalkan Yesus.
Sejahat apapun manusia kepada kita, kita tidak akan meninggalkan Yesus. Bahkan sejahat apapun orang Kristen mungkin kepada kita tetap tidak akan meninggalkan Yesus. Karena rasa syukur dan dorongan kesalehan. Tapi atau mungkin hanya karena keamanan. Mungkin karena kita mengejar berkat Yesus yang kita kejar. Bukan Yesusnya, tapi berkat Yesusnya. Mungkin yang kita kejar adalah kesembuhan Yesusnya. Bukan Yesus yang kita kejar, tapi kesembuhan dari Yesusnya. Apakah mungkin demikian? Nah, kita refleksi. Termasuk saya juga perlu refleksi. Dan ini hari demi hari, begitu ya. Sampai di level mana kita mengikuti Yesus. Nah, ini penting. Inilah alasan kenapa tiga ini disampaikan. Buktinya apa? Para perempuan ini masih mengikuti Yesus sampai Yesus wafat di atas kayu salib. Itu udah buktinya. Tuhan yang dia sembah wafat di atas kayu salib. Kalau dia nggak tahan, kabur pasti bubar. Tapi karena rasa syukur yang mendalam, dorongan kesalehan yang mendalam, cinta kasih yang mendalam, mereka bertahan. Sekalipun melihat Tuhannya wafat di atas kayu salib. Ini luar biasa makanya. Luar biasa. Nah, dan akhirnya para perempuan ini selanjutnya juga melayani dalam komunitas gereja. Santo Agustinus dari Hippo gitu ya, mengatakan jika ada orang yang tidak percaya bahwa dimanapun mereka memberitakan Injil, para rasul membawa serta perempuan-perempuan yang hidup kudus bersama mereka. Agar para perempuan ini dapat melayani kebutuhan hidup bagi mereka dari kelimpahan atau harta mereka. Biarlah ia mendengar Injil dan menyadari bahwa para rasul melakukan ini berdasarkan teladan Tuhan kita sendiri. Dan itu disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Di Rasul Paulus juga menyampaikan bahwa para rasul itu membawa serta istri-istri mereka. Bukan istri-istri mereka, membawa serta istri mereka. Jadi karena jumlah rasulnya banyak, jadi istrinya banyak mengikuti jumlah para rasul. Gitu ya. Satu rasul, satu istri. Gitu. Jika yang memiliki, kalau enggak, ya enggak. Seperti Rasul Petrus kan memiliki istri. Itu membawa istri mereka dalam pelayanan. Dan ini kenapa mereka melakukan itu? Ya tidak lain tidak bukan meneladani Tuhan Yesus yang juga perempuan itu terlibat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan Cornelius a Lapide, nah ini di abad pertengahan ya, kalau Agustinus dari Hippo itu mungkin tahun 500-an, 400-an, Cornelius a Lapide ini tahun 1300-an, kalau saya nggak salah ya, di abad pertengahan. Gitu ya. Demikian pula Santa Plautilla, Priscilla, banyak lagi ibu-ibu atau ibu-ibu gereja matron gitu ya, yang kaya dan bangsawan lainnya melayani Satu Petrus, Paulus, Clemens, para paus Roma lainnya, serta ordo-ordo klerus lainnya. Dan mungkin kalau dalam hal ini ya saya membayangkan sebagai para biarawati-biarawati yang terlibat dalam pelayanan komunitas gereja. Gitu ya, secara lebih khusus, jadi mengkhususkan diri untuk pelayanan gereja. Maka dari sini kita belajar bahwa Yesus memberikan martabat dan peran baru kepada perempuan dengan memberinya hak, tidak hanya untuk mempelajari kabar baik kerajaan Allah, tapi bahkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Para perempuan mengikuti Yesus karena rasa syukur, demi keamanan dan karena dorongan kesalehan. Para rasul membawa serta perempuan-perempuan yang hidup kudus bersama mereka sesuai dengan teladan Yesus sendiri.